Kok Thomas? Sugeng dalu, Pak Thomas. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu, Pak Thomas. Ci. Nomor 1 ini. Oh ya ya, siap siap. Ini nggak di-share ke grup Manu Wilayah Maria? Memang nggak di grup? Saya nggak nge-share karena saya nge-share-nya ke Pak Widi. Saya pikir Pak Widi yang mau nge-share, saya nggak Oh ya enak. ya ya Nggih. ya 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 ya, nggak apa-apa, siap.
Oh iya, heeh. Lagi wae kok masuk. Sugeng dalu Pak Yusef. Maaf tadi Oh, kedengeran nggih, Pak. tidak apa-apa. Speakernya belum dinyalakan, Pak. Selamat malam Pak Thomas. Sugeng dalu Bapak. Sip. Selamat pesta nama Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Yusef. Berkah melimpah nanti kagem Amin. panjenengan. Amin. Berarti dia pakai Zoom kan, Pak Yusef gitu. Iya, sendiri-sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya biar salah satu moderatornya kan. Oh iya. Nanti kalau Siap. jadi satu. Iya. Sugeng dalu Bu Ermi. Saya tinggal persiapan sebentar gitu. Silahkan Bapak. Iya, Pak. Sugeng dalu Bu Marianingsih. Salah yo. Sepu aku tak betul sepu. Kok pakai Dirine bae to. iya. Dirine bae to, Bu. Oke. Sek
Selamat malam Mas Wisnu. Bu Anggia. Malam, Bu. Selamat malam Pak Mariono. Selamat malam. Videonya belum nyala, Pak. Baru mandi. Baru mandi. Selamat malam semuanya. Bapak Thomas, selamat datang di udara. Nomor 1 Pak Thomas, Pak. Wah iya. Penanggung jawab penuh kan. Penanggung jawab penuh. Oh, wali-wali Penanggung jawabnya Pak Kepala Sekolah toh nggih. Ibu era geser mawon ibu yang mboten ketinggalan niku. Ya mudah-mudahan lancar. Nggih. Dalam Pak. Ibu yang mboten Oke, kelihatan yes. lho ibunya. Ibu yang jenengan niku lho garwane. Ini oh ya ini ya. Kalau kelihatan malu. Ini Bu Tia seperti reporter stasiun televisi Kompas. Soalnya satu rumah 2 orang nanti takutnya ngadu Pak. Feedback. Jadi pakai headset semua. Oh iya. Pak Mariono mboten di-share di wilayah to niki Pak Mariono. Enggak di-share di wilayah. Saya titip Pak Edgas ke lingkungan Elizabeth. Oh iya. Oke. Oke. Iya. Kalau yang wilayah Anda. tadi sudah belum ya? Belum, ke Belum. wilayah belum. Sugeng Dalu Bu Hermi, selamat datang di radio mengudara. Lalu, Sugeng dalu Bu Ermi. lalu Bu Tias, Pak Mariono, Pak Thomas. Sugeng dalu Ibu, berkah dalam. Dalam. Ada Bapak lewat.
Nanti belinya setelah ibadat, ke Bu. Selamat malam Bu Rina. Berkah dalam. Tes, selamat malam Bu Tias. Ya, Bu Rina dari lereng Gunung Gajah. Oke, selamat malam. Selamat malam. Gunung Gajah. Halo Axel. Halo, selamat malam Bu Ermi. Selamat malam. Selamat malam, Rere, Rendra. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Halo Selamat malam. Bu Tias. Selamat malam. Selamat malam Bu Ermi. Selamat malam, Bu Ren. Mariono. Pak Mariono nggak ada, hilang. Selamat malam Pak Yusef. Aku makan dulu. Ada yang sibuk mau makan loh. Enggak, Diki Bu. Rendra baru apa itu ya? Baru apa Le, Rendra? Minum. Minum apa? Minum air putih. Oh, air putih. Air. Oh ya. Air. Halo Rere. Iya. Itu rambutnya kenapa? Kriwul. Nanti potong. Kriwil. Kalau Tambah bagus loh. Wah, tuh cantik.
Selamat malam Bu Neni. Selamat malam Bu Sundari. Halo, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Sudah banyak Bu Tias. Selamat malam Bu Rate, Bu Santi. Ya, Bu. Keluarga Bu Yuni mboten wonten nggih Pak Mariono? Walaupun menyampaikan Mas Danang, saya suruh membagikan linknya. Hmm.
Selamat malam Bu Vera. Selamat malam, Bu Tias. Laris manis ya. Iya ini. Ya maksud itu. Dalam Pak. Berarti dereng mlebet nih. Nggih, kula WA wau nembe kondur saking novisiat. Sugeng dalu Pak Harno. Berkah dalem. Sugeng dalu Om Harno. Pak Harno. Sugeng dalu, berkah dalem. Jajal. Sugeng dalu Bu Prapti. Oh, Bu Prapti keluar lagi. Sugeng dalu Bu Prapti. Sugeng dalu Bu Ria. Sugeng dalu Bu Tias. Sugeng dalu Bu Lucy. Iya, selamat malam. Kirain udah mulai nih habis mendengarkan khotbah ini. Oh, belum. Ya, monggo. J. Sudah jam 19 lebih bisa dimulai, Bu. J, Pak. Monggo monggo, Pak. Iya. Ya biar adzan selesai dulu. J. Ya, nunggu adzan sebentar. Sugeng dalu Bu Endah.
Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Bu Yuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Baik, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga, kita dipertemukan lewat ibadat bersama pada sore hari ini. Untuk petugas lagu nanti dipandu oleh Bu Rina, dan secara mandiri aja karena biar nanti speakernya ditutup, kita bernyanyi di tempatnya masing-masing. Kalau bersama-sama biasanya tidak bisa kompak. Kemudian ibadat pada sore hari ini akan dipandu oleh Bapak Yusef Widiawan Tantara. Kemudian nanti bacaan oleh Ibu Anggia Maharani, dan doa umat dipandu oleh Ibu C. Suprapti. Kemudian setelah ibadat selesai, barangkali nanti ada wakil dari keluarga yang sudah bergabung atau bisa bergabung, nanti silahkan. Dan maka kami harapkan Sahyuni. Setelah dari keluarga mungkin dari koordinator Prodiakon Bapak Thomas Trimaryoto, nanti kami beri kesempatan untuk memberikan sambutan. Demikian susunan acara ibadat pada maka waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Yusef. Sumangga Bapak Yusef. Baik, terima kasih. Kedengaran nggih? Kedengaran Pak. Kedengaran, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Saya melihat ini ada selain dari keluarga KBTK SD Kanisius juga Bapak Ibu Prodiakon, kemudian mungkin orang tua siswa dan sebagainya. Sekali lagi selamat malam. Mohon izin saya memimpin ibadat peringatan 3 hari pada malam hari ini untuk Ibu Maria Sri Wahyuni dan Ibu Veronica Ayu Krismadani. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadat Sabda pada hari ini, dan mari kita awali dengan lagu pembukaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita
nyanyikan untuk lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 712. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percaya kehendak-Mu, ia akan hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan kita selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada peringatan 3 hari dipanggilnya Ibu Maria Sri Wahyuni dan Ibu Veronica Ayu Krismadani pada malam hari ini, saya mengambil bacaan kitab suci dari bacaan Injil hari ini sesuai dengan liturgi Gereja Katolik. Pada hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan tentang kepercayaan, tentang percaya. Dan kebetulan juga saat ini atau hari ini adalah pesta nama Santo Thomas Rasul. Saya sampaikan selamat kepada Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang saat ini pesta nama Santo Thomas. Mungkin Pak Thomas ini tadi yang paling pertama masuk Zoom. Selamat Pak, selamat pesta nama Santo Thomas. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita niatkan hati untuk sungguh-sungguh berdoa untuk almarhumah atau mendiang Ibu Maria Sri Wahyuni dan Veronica Ayu Krismadani untuk istirahat kekalnya. Dan mari kita merenungkan dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Marilah kita menyadari kerahiman Tuhan dan mohon pengampunan atas segala dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendoakan saudara kami, Ibu Maria Sri Wahyuni dan Ibu Veronica Ayu Krismadeni, yang telah 3 hari meninggalkan kami. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk lagu antar bacaan, kita nyanyikan lagu Siapa yang Berpegang dari Puji Syukur nomor 650. Kita nyanyikan 2 bait. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajah
rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam permenungan pada malam hari ini peringatan
3 hari Ibu Yuni dan Ibu Vero. Saya juga dalam mempersiapkan tadi kaget juga. Temanya di Sabda Tuhan pada hari ini tentang percaya. Mungkin sedikit boleh bercerita. Waktu kemarin pagi, waktu kami kebetulan istri saya, teman satu TK yang mengajar di TK dengan Bu Yuni, itu pagi-pagi saya terbangun mendengar istri saya di sebelah itu sudah duduk dalam kondisi memegang telepon. Jadi saya kaget karena semalam kebetulan begadang ya, jadi agak ngantuk-ngantuk itu, jadi setengah sadar itu kok tahu istri telepon sesenggukan ya, lumayan kaget juga. Dan sempat terdengar juga suara pembicaraan itu meskipun samar-samar, jadi sedikit bisa menyimpulkan bahwa ada rasa tidak percaya bahwa teman kerja ya selama ini tahunnya baik-baik saja, kemudian ya, dipanggil Tuhan seperti itu. Ini apa ya, pengalaman luar biasa bagi saya pribadi. Dan kalau mengingat sebelum-sebelumnya juga istri saya juga mengalami situasi panik ketika mungkin 6 bulan yang lalu ibu di Rembang, ibu mertua itu menjelang masuk ruang isolasi karena ditetapkan positif ya, waktu itu. Jadi adanya kami berempat, jadi saya dan istri dan ibu yang berbaring, kemudian petugas yang mau memasukkan ke ruang isolasi. Ibu sudah terlihat bingung itu, nanti berpisah bagaimana? Dan istri saya sudah hampir mau menangis itu, saya bisikkan, sudah, kamu harus menguatkan. Jadi menguatkan itu harus kuat dulu. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, itu sekedar pengantar saja dari pengalaman saya. Ini terkadang dalam hidup ini banyak pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita sulit untuk percaya. Jadi kejadian-kejadian yang di luar akal pikiran kita terjadi. Kita sulit mempercayai. Kok bisa, kok gini, gimana? Akhirnya kita bingung, kita kehilangan arah. Dan mau bagaimana, juga mau minta tolong siapa, dan sebagainya. Itu situasi seperti itu kadang-kadang ada dalam hidup kita. Bahkan mungkin kerap kali terjadi. Terutama saat-saat seperti ini, situasi pandemi. Apalagi di Salatiga, bahkan besok ada arahan untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin bagi beberapa orang ini kebingungan. Oh, seharusnya harus bekerja, seharusnya harus mencari uang, tapi ada aturan seperti ini. Itu hampir di berbagai tempat, banyak tempat. Ini mungkin bisa jadi permenungan kita bersama, kita
peristiwa saat ini kita diingatkan kembali terkait dengan percaya. Dan dalam bacaan Sabda Tuhan hari ini, saya terbayang ada dua hal dalam permenungan tadi. Yang pertama yaitu percaya. Dalam hal percaya itu tidak mudah. Mungkin karena pengalaman. Untuk percaya terhadap sesuatu itu tidak mudah. Mungkin karena pengalaman. Sesuatu atau seseorang itu tidak mudah. Mungkin karena pengalaman yang tidak mengenakkan atau trauma-trauma. Atau mungkin seseorang diberi kepercayaan tapi akhirnya tidak seperti yang diharapkan, akhirnya tidak percaya lagi dan sebagainya, itu trauma. Kemudian situasi yang tidak jelas juga membuat kita sulit percaya kepada orang-orang atau hal-hal lain, termasuk pemberitaan-pemberitaan, karena banyak hoax ya. Jadi akhirnya trauma, tidak mudah percaya pada pemberitaan. Bahkan COVID saja masih ada orang-orang yang tidak percaya. Dan ini akhirnya berdampak kepada banyak orang. Dan dalam kitab suci juga ada tokoh yang mengalami hal seperti itu, yaitu Thomas. Santo Thomas mengapa tidak percaya? Karena kecewa. Kecewa yang selama ini Yesus sebagai seseorang yang diandalkan, yang selama diikuti sering mengajar, sering menguatkan, sering mengadakan mukjizat-mukjizat penyembuhan. Tapi kok tiba-tiba ditangkap, bahkan seperti terlihat tidak berdaya, bahkan disalibkan hingga wafat di kayu salib. Hal itu membuat Thomas kecewa. Maka untuk percaya sulit sekali. Ini bagian dari trauma. Oh ya, tadi saya lupa sedikit. Saya salut juga dengan keluarga Bu Yuni, terutama di Vanessa, karena sempat juga ditelepon oleh istri, itu bisa dengan tenangnya menceritakan kronologis itu. Saya bahkan istri yang bertanya saja masih terbata-bata itu. Dan dari hal itu pun saya jadi merenungkan, pasti Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin di bayangan kita, wah gimana jadinya nanti ketika ditinggalkan dan bagaimana nanti. Dan melihat bisa dengan tenang, meskipun situasi sedih, menjelaskan dengan detail. Saya sempat dengar percakapan itu, saya salut, dan ini bagian dari karunia Tuhan. Jadi saya semakin percaya semuanya sudah disiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan, pasti tetap dibimbing oleh Tuhan. Ini saya semakin percaya. Kemudian untuk percaya itu butuh bimbingan Roh Kudus. Karena mengandalkan akal pikiran kita sendiri tidak mudah. Mengandalkan perasaan, apalagi perasaan bisa terombang-ambing. Setiap hari 1 jam aja bisa tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Bahkan hanya dengan satu kata saja bisa merubah perasaan seseorang. Maka penting sekali bimbingan Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri dalam hidup kita. Maka penting sekali kita saling mendoakan, saling menguatkan dalam nama Yesus.
dan terkait dengan percaya yang lain, kita butuh sesuatu yang dipercaya untuk berjalan. Jadi kalau berjalan atau menjalani sesuatu tidak ada yang dipercaya, tidak akan mungkin berjalan dengan baik atau mungkin tidak akan ada tujuan. Jadi penting sekali mempercayai sesuatu, dan dalam hal ini Tuhan sendiri yang utama. Kemudian keluarga dan orang-orang sekitar ya perlu mempercayai orang lain juga. Mungkin ada trauma-trauma dan sebagainya, tapi dengan memahami orang lain, melihat kebaikan orang lain, kita akan bisa memberi kepercayaan kepada orang lain. Mungkin dalam hal ini para guru mungkin punya pengalaman ketika mengajar di sekolah, anak diberi tugas, awal-awal nggak mengerjakan tugas, tapi masih memberi kepercayaan. Sampai akhirnya anak didik bisa percaya diri, dan itu proses semuanya. Segala sesuatu ada prosesnya dalam karakter anak dan sebagainya, ada perkembangan dan sebagainya. Itu butuh proses. Itu tadi, jadi dalam hal percaya meskipun tidak mudah, maka itu tetap diperlukan, butuh kepercayaan, butuh sesuatu yang dipercaya, dan yang bisa membuat kita percaya hanya bimbingan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Maka penting sekali memohon iman kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Satu hal yang tadi percaya, kemudian yang kedua itu membawa damai. Dua hal saja dalam bacaan Injil hari ini, membawa kedamaian. Yesus datang di tengah-tengah para murid dengan salam damai, sejahtera. Dan damai yang dibawa Yesus akhirnya membuat Thomas menjadi percaya. Yang sebelumnya diberitahu para murid yang bersaksi sudah bertemu dengan Yesus, akhirnya karena damai yang dibawa oleh Yesus, Thomas menjadi tenang. Yang tadinya kecewa, yang tadinya tidak percaya, menjadi tenang dan percaya. Bahkan mengakui Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Yang setiap Ekaristi kita doakan ketika melihat Sakramen Maha Kudus. Ini pengalaman Thomas yang perlu kita teladani. Kemudian ketika dalam damai, itu akhirnya ada pengampunan. Kemudian muncul kepercayaan, memberi ketenangan dan penghiburan. Pada kesempatan malam hari ini, kita semua berkumpul meskipun secara online karena kendala masa pandemi seperti ini. Saya yakin kita semua karena percaya bahwa penting sekali mendoakan Ibu Yuni dan Ibu Vero, karena kita kelak nanti juga butuh didoakan oleh orang lain. Kita butuh doa. Di masa kita hidup saat ini pun kita juga butuh doa, saling mendoakan satu sama lain. Ada dua hal itu saja, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, yaitu percaya dan membawa damai Tuhan
kita Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Dan semoga keluarga Ibu Yuni dan Bu Vero yang ditinggalkan tetap percaya kepada rencana indah Tuhan, dan kita semua membantu di dalam damai sesuai dengan kemampuan masing-masing, bisa dengan doa dan lain-lain, dukungan moral dan sebagainya untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Semoga, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah merenungkan sabda Tuhan, kita diingatkan untuk percaya dan membawa damai Tuhan. Mari kita ungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui doa yang syahadat singkat. Doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita doakan doa umat. Bapa yang baik, sudilah mendengarkan doa-doa kami, sebab kami mengharapkan belas kasih-Mu. Marilah. Bapa, Engkau membangkitkan Yesus putra-Mu dari kubur pada hari ketiga. Semoga Engkau juga membangkitkan saudari kami, Ibu Maria Sri Wahyuni dan Ananda Veronica, dan Kau masukkan mereka dalam kebahagiaan kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus, kami percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maka, bila saudari kami, Ibu Maria Sri Wahyuni, dan Ananda Veronica masih ada dosa, berkenanlah Engkau mengampuninya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak cucu yang ditinggalkannya ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, iman yang kuat, agar mereka penuh harapan menyongsong masa depan, dan sangat percaya bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa untuk Bapak Muryanto yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkannya, sehingga Bapak Muryanto segera sembuh. Dan untuk Ibu Budi yang merawatnya, berkenanlah Engkau memberi kekuatan dan kesembuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, menghadapi masa pandemi ini, kami umat-Mu sudah kewalahan menghadapinya. Kini Tuhan, giliran-Mu,
Kami memohon Engkau bekerja. Biarkanlah pandemi ini segera berlalu, dan kami anak-anak-Mu dapat pulih seperti sedia kala. Bangsa dan negara kami akan kembali menata ekonomi dan sebagainya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita hening sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memadukan permohonan-permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dengan bangkit dan mulia. Kami berdoa bagi saudara kami, Ibu Maria Sri Wahyuni dan Ibu Veronica Ayu Krismadani yang sudah berpulang ini. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang berdoa bersama dalam ibadat sabda pada malam hari ini, dan orang-orang yang kita doakan selalu dibimbing dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita membantu keluarga yang kesusahan ini dengan menghibur, mendampingi, dan membantu mereka. Semoga kita semua selalu diliputi damai Tuhan. Amin. Matur nuwun, kita akhiri dengan lagu penutup. Bu Rina belum kedengaran, maaf. Belum kedengaran, Bu Rina? Belum.
Oke. Belum. Terdengar, Bu? Oh, terdengar, Cek. terdengar. Oke, oke, Ya. terdengar. Oke. Mari Bapak Ibu kita ulangi kembali untuk lagu penutup. Hidup kita dalam dunia satu dengan sesama. Marilah kita saling cinta dalam persaudaraan. Amalkan cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damainya. Agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan. Satu di dalam perjuangan memperoleh anugerah. Jadi saksi pembawa damai, melayani sesama. Jauhkan cinta diri, kembangkan dengan giat, sikap rela berkorban, yang setia sampai akhir akan hidup selamanya. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Bapa di surga, ibadat arwah pada sore hari ini telah selesai. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef Widiawan yang telah berkenan memimpin ibadat pada sore hari ini, dan juga Ibu Tias yang telah mempersiapkan, dibantu oleh Ibu Rina, Ibu Prapti, dan keterlibatan dari Bapak Ibu semua di dalam doa bersama pada sore hari ini. Maka saya mewakili keluarga dari putra dan cucu Ibu Maria Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu semua. Semoga kebaikan dari Bapak Ibu semua senantiasa dilimpahi berkat dari Allah Bapa sendiri. Barangkali ada yang masuk dari wakil keluarga, belum ada ya Bu? Bu Tias. Belum ada ini Pak, saya lihatnya tadi ada Vanessa tapi kok sudah keluar. Oh ya, ya mungkin kalau Vanessa belum bisa, namun terima kasih bisa mengikuti ibadat pada. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, maupun spiritual dari atas nama keluarga. Barangkali ada kekurangan dan keterbatasan karena suasana yang masih berduka, suasana yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, maka kami atas nama keluarga mohon maaf. Maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada
Bapak Thomas untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kami. Semoga Bapak Thomas. Baik, terima kasih kepada Bapak Mariono yang telah memberikan waktu pada saya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Saya mewakili dari teman-teman Prodiakon Gereja Kristus Raja Semesta Alam Tegarjo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yosef tadi, juga kami kemarin pagi sekitar pukul 5.35 itu mendapat kabar dari Mas Anto Bona, itu juga sangat terkejut dan tidak percaya. Kemudian saya mencoba bertanya dengan Bapak Mariono, Pak Mariono juga belum ada informasi yang jelas. Kemudian kami mencoba tanya-tanya, dan memang ternyata teman kita yang tercinta telah mendahului kita, yaitu Ibu Yuni. Maka saya mewakili teman-teman Prodiakon sangat berduka cita yang sungguh mendalam dan sangat merasa kehilangan teman kita yang tercinta. Kurang lebih sudah 2,5 tahun kita bersama-sama dalam pelayanan di gereja, rajin, kemudian ramah, kemudian setia dalam setiap tugas-tugasnya. Maka dari itu saya juga percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa Ibu Yuni dan Pak Vero sudah bergembira, bersuka cita dalam kerajaan surga bersama dengan para kudus. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan telah merencanakan bagi keluarga juga akan memberikan rahmat-rahmat yang berlimpah yang dibutuhkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya juga berpesan pada keluarga juga harus tetap semangat dalam iman, penuh sukacita, kemudian bisa melanjutkan perjuangan Ibu Yuni dalam pensiaran di dunia. Dan semoga keluarga tetap setia dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sekian ungkapan kami dari teman-teman Prodiakon. Berkah dalam. Matur suwun Pak Mariono. Berkah dalam. Terima kasih Bapak Thomas Trimaryoto atas sambutan atau sepatah dua patah kata. Untuk waktu selanjutnya mungkin barangkali ada 5 menit atau berapa, monggo barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau menyapa atau mau menyaringkan bersama, masih ada waktu. Semoga. Untuk saling menyapa. Mumpung masih bisa berkomunikasi secara online, karena besok 1 hari kita harus di rumah masing-masing. Dari saya, Pak. Monggo, nggih. Ya kami juga turut berduka atas meninggalnya teman kita, rekan kita. Ya, yang jelas kita sudah kehilangan, tetapi ini juga merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa di corona ini kita tetap menjaga diri kita baik-baik, karena masih ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan virus corona ini. Padahal kita lihat di televisi, bahkan juga kita dengan lihat mata kepala sendiri bagaimana orang itu setiap hari harus meregang nyawa. Oleh karena itu pelajaran yang terbaik untuk kita adalah mari kita menjaga diri kita baik-baik supaya tetap prokes, dan jangan lupa juga berdoa semoga dengan virus ini menguatkan iman kita supaya kita tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Itu aja Pak, terima kasih, berkah dalam. Ya, terima kasih Pak, berkah dalam, terima kasih.
dalam suasana seperti ini kita harus tetap optimis, tetap yakin ya bahwa Tuhan akan selalu hadir di dalam diri kita. Ya. Ini Bu Anis katosipun badhe ngendikan iki, Bu. Bu Anis. Monggo menawi tasih wonten badhe saling menyapa mboten napa-napa. Mendengar itu sampai indikator pulang lagi karena diare. Mungkin karena stres juga sih. Karena laporan indikator banyak yang meninggal, terus teman kita sendiri juga seperti itu. Sudah sampai di kantor pulang lagi karena diare. Jadi sangat shock. Semoga kita semua sehat lah. Harus tetap apa ya? Harus menjadikan diri kita itu ya supaya tidak stres itu bagaimana caranya. Ya, memang laporan-laporan di kantor itu sangat membuat kita shock juga banyak sekali ya. Terima kasih Pak, itu saja. Ya, terima kasih Bu. Ya. Mungkin Terima kasih Bapak Bu Ibu Anis. orang tua Pak Mariono. Dan kita bisa membayangkan juga. Oke, monggo. Barangkali dari Bapak Ibu orang tua murid barangkali Selamat malam, berkah dalam, sedoyo. Selamat malam, berkah dalam. Ini saya pribadi dan keluarga juga terpukul ya. Karena masih ada rencana mau nitipkan anak kami yang ketiga nanti kepada Bu Yuni. Tapi ya, mungkin Tuhan lebih mencintai Bu Yuni, lebih menyayangi Bu Yuni. Dan yang merasakan baru 2 orang ini. Terima kasih, selamat malam, Kak Dalem. Ya, terima kasih. Selamat malam, Kak Dalem, Pak Projo. Ya, halo adik. Ya, lainnya Princess. Iya, selamat malam. Selamat malam, rajin belajar ya kalian berdua. Iya, Bapak. Rajin berdoa. Ya, Bu Yuni didoakan ya. Iya. Terima kasih ya. Ya, monggo Bapak Ibu, ya ini saya bisa membayangkan saat ini Mas Danang yang belum berkeluarga isolasi mandiri bersama 3 keponakannya. Ya. Yang tadi membaca WA itu saya juga menurut cerita beberapa itu tadi pagi yang kecil mungkin menanyakan mamahnya dan terus digendong bisa tidur lagi, yaitu hal yang wajar. Ini memang saya kira hal yang tidak mudah bagi adik-adik kita, Vanessa, ada Cece dan Vivi ya. Maka kita doakan bersama agar mereka diberikan kesehatan dan kekuatan iman, tetap percaya kepada Tuhan. Barangkali kalau sudah cukup, kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sumangga ingkang badhe nerasaken dahar wonten dalemipun kiyambak-kiyambak. Terima kasih Pak. Dari apa kabar dari?
Pak Ibu sehat, semangat. Semangat, ayo semangat semuanya. Oh iya Bu, semangat, optimis Bundari ya. Iya, Kita Pak. tetap semangat. Siap, Bu. Ya. Saling mendoakan, Bu, kita selalu sehat. Amin, amin. Ya. Gusti boten bakal sare. Amin. Kalau di tempat saya tidak ada kerja di rumah, jadi saya harus tetap keluar besok Senin itu. Senin ya Bu Gitu ya. ya. Iya, tidak WFH. Kalau di tentara kan beda, jadi tetap Saya harus. temani Bu, saya juga keluar. Iya, iya Pak. Saya temani. Vitaminnya jangan lupa. Ya, ya, siap. Ya. Tiap sore teh lemon itu pasti. Wis, mantap jusnya. Jus Ya. buahnya jangan lupa. Ya. Jus lemon tambah degan bakar Bu. Habis itu makan bakso ya, Pak. Nek aku vitaminnya yo lembaran abang toh Bu, Oh mari. gitu ya. Itu bulusi itu vitaminnya. Ya bulusi. Kalau lembarannya merah bulusi sisa bisa diantar ke tempat itu ya Bu. Besok pagi pesan bakmi bulusi masih buka mungkin. Oh iya. Kapan Kalian kita sehat makan ya, Bu. bersama ya? Loh, Nanti kok kalau bersama? PPKM ya. Iki nek Siap. ibadat arwah online ngene iki penak, ora usah dadak gaweke wedang teh ya toh. Saya sudah bikin minum sendiri kok. Sendiri. Hari pun wonten dalem tiambak. Kalau mirun Bundari niku siang mau beleh kebun ngoten. Malah betul. Kebun ini sinten, Pak. Pon nggih nika ikatan cinta pun mulai lho gentena. Mau kan mencari surgawi saiki duniawi. Matur suwun Pak Mariono. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Malam Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih. Dadah Mulia. Dadah Princess. Ya. Dadah. Tuhan berkatin. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Terus kok cantik sekali. Nun. Monggo.